Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik kain katun gambar cemara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Pembawa acaranya polwan pula. Kalau tuan pergi ke Belawan, jangan lupa membeli perangkap. Kalau menengok ibu-ibu polwan, rasanya kita mau aja kena tangkap. Memang sedap goreng sukun, minumnya kelapa muda. Ini tak boleh terus berpantun karena pantun sudah diambil oleh Pak Kapolda. Pak Kapolda beserta ibu, Bapak Wakapolda beserta ibu, beserta istri, Bapak Irwasda. Tak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau pertama-pertama ngasih kata sambutan itu, bawaannya itu tegang, apalagi di kantor polisi. Itu maka diawali dengan pantun. Jadi waktu dipancing dengan pantun tadi, saya lihat wajahnya, senyumnya cerah dan lepas seperti orang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Jadi kalau tadi ada judul besarnya tausiah dan trauma healing, ini kurang tepat ini, karena trauma itu penyakit, healing kesembuhan. Yang di sini ini saya lihat semuanya sehat zahir dan batin, tidak punya masalah dan tidak ada utang piutang. Yang punya utang mudah-mudahan segera lunas insya Allah. Banyak juga ternyata. Saya jadwal ke Aceh ini setahun sekali, Pak Waka, Pak Kapolda. Setiap bulan Desember saya ke Aceh ini. Jadi ini memang jadwal. Kalau punya uang receh, simpan di kantong bagian dada. Sudah lama saya ke Aceh, baru ini diundang Polda. Makanya tadi waktu ditanya Pak Kapolda, sudah sering ke Aceh Ustaz Somad? Sering saya bilang. Tapi baru inilah saya ke Polda, alhamdulillah. Memang baru ke Poldanya baru sekarang, tapi perjalanan kami dikawal oleh bapak-bapak polisi sudah lama. Dibawanya kami ke masjid, keliling kabupaten kota, Senangro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan yang membawa kami memudahkan jalan dakwah ini, kalau masuk surga dia duluan insya Allah. Diaminkan orang ini pula. Betul itu Pak Ustadz, tidak salah doanya karena dia sudah berjuang. Alhamdulillah. Mengasih air. Soalnya di beberapa tempat kalau udah datang panitia ngasih kertas, maaf Ustadz waktu habis. Terkejut saya kok cepat kali. Yang pertama, trauma healing, trauma ketakutan. Orang kalau sudah kena trauma ini bawaannya takut aja. Contoh trauma Pak Ustadz, contoh trauma orang yang takut jumpa polisi karena pernah kena tilang. Ustadz kok tahu? Karena saya pernah. Jadi bawaannya takut aja. Jadi tentang musibah ini, trauma healing, healing kesembuhan. Cobalah cari di Google itu, healing artinya mencari kesembuhan. Makanya kalau ada ibu-ibu
istri polisi ngomong sama bapak, "Bang, izinkan aku jalan-jalan ya, aku mau healing," katanya. Berarti itu trauma itu, Pak. Jadi trauma healing adalah orang yang mengalami penyakit, ketakutan, kecemasan tingkat tinggi secara psikologis. Saking takutnya sama Pak Polisi, asal melihat orang berseragam langsung naik asam lambung, kencing-kencing, saking ketakutan. Nah, maka orang yang begitu juga kalau kena bencana alam, kena musibah. Yang pertama, saya mau nanya, Ibu, Bapak, boleh saya nanya? Adakah manusia yang hidup tanpa cobaan? Enggak ada. Adakah manusia yang hidupnya tanpa pernah kena ujian? Enggak ada. Maka itu yang ditanamkan pertama, bahwa kita ini semua hidup ada cobaannya. Itu yang pertama kali ditanamkan. Seakan-akan kita aja yang kena cobaan. Enggak, semua orang kena. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya sudah banyak ketemu manusia yang kelihatannya hidupnya aman, nyaman, adem, ayam, tentram, tenang, senang, kenyang, tapi ternyata dia punya masalah hidup. Jangan Bapak Ibu sangka bapak-bapak polisi yang tegap, yang gagah, punya pistol ini nggak punya masalah. Ada orang yang tegap, gagah, punya pistol besi, nggak bermasalah. Masalah di pistol airnya. Di sini tidak ada, di Polda lain ada. Kalau yang di sini ini sehat-sehat semua, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya kuat masalahnya nih nampaknya. Jadi tidak ada hidup ini orang tanpa masalah, tuh nggak ada. Saya sudah nengok suami baik, istri mak lampir. Istri baik, suami genderuwo. Suami baik, istri baik, mertua sundel bolong. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga suster ngesot. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga baik, anak tuyul. Jadi tidak ada hidup ini yang lepas dari cobaan. Nabi Musa alaihissalam, ujiannya punya ayah, bukan penyembah berhala, pencipta berhala. Berhala-berhala itu yang buatnya ayah Nabi Musa. Namanya Azar namanya. Bayangkan itu ujian Nabi Musa. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus, dibakar dengan api. Menikah, enggak punya anak. Berdoa 86 tahun baru punya anak. Punya anak disuruh sembelih. Nabi Isa alaihissalam berhadapan dengan Titus namanya, penguasa Romawi. Dikejar-kejar, mau disembelih, mau digantung, mau dipasang di tiang salib oleh Titus Raja Romawi. Nabi Muhammad SAW, ujian hidupnya luar biasa. Ustadz Somad kan nggak ada ujian hidupnya. Tengok sendirilah caci maki orang di YouTube itu. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, macam-macam caci maki orang ke saya di medsos itu. Ibu, bapak tengoklah. Tapi insya Allah selesai ceramah di Polda Aceh ini agak berkurang nanti itu, insya Allah. Nanti saya posting. Kalian yang berani ngejek, ejek lah, gue bilang. Aku tangkap kalian nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang kita tanamkan dalam diri kita adalah
bahwa semua orang ada ujiannya. Bahagialah ibu-ibu istri polisi. Kenapa? Karena insya Allah suami-suami ibu beramal tidak hanya untuk negara, tapi juga untuk akhirat, bernilai ibadah semuanya insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam kurang yakin kayaknya. Memang begitu orang kalau aminnya tulus ikhlas Pak Ustadz, enggak terlalu kuat. Jadi semua orang ada ujiannya. Kalau jadi rumput yang rendah diinjak orang, kalau jadi rumput yang tinggi anginnya kencang. Mau jadi rumput rendah diinjak-injak orang, lapangan sepak bola. Mau jadi pohon yang tinggi anginnya kencang. Makanya hidup ini, apa itu hidup? Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Life is take risk. Rupanya kalau habis makan gulai belango ini lancar bahasa Inggris kita. Ustadz Somad, ini namanya gulai belango. Ini gulai belango ini pakai ganja Pak Ustadz. Kecuali di Polda ini nggak ada Pak Ustadz. Udah dikasih tahu saya, sudah dijamin. Tidak ada manusia ini yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Saya ketemu dengan profesor, doktor, pejabat, mobilnya mewah, orang kaya, terkenal. Pergi saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia lagi baca buku di atas tempat tidur. Terus saya tanya, mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Iya, Bapak sakit apa? Senyum dia. Hehehe. Sakit apa saya bilang? Pelan-pelan dia ngomong. Saya udah sebulan Pak Ustadz. Iya, 1 bulan kenapa? Nggak kentut. Sudah sebulan dia nggak kentut. Maka kalau ada di antara bapak ibu yang menahan kentut, jangan tahan, keluarkan. Karena sampai masanya kita mau, dia tak mau. Kentutlah sebelum kentut itu dilarang. Makanya saya di mana-mana kalau saya mau terkentut, saya keluarkan aja. Nggak mungkin orang nuduh saya kan? Kalau tercium orang itu nggak mungkin Ustadz katanya kan? Gara-gara itulah, gara-gara menengok orang yang kita sangka nggak punya masalah, ternyata dia punya masalah. Saya diundang ke rumah orang kaya. Ini jalan, ini jalan. Ini antara jalan dengan jalan ini di tengahnya ada taman. Taman di tengah rumah. Saya begitu masuk ke dalam rumah itu, dan semua tamu-tamu yang masuk ke rumah itu macam menengok kucing Anggora. Apa nggak terkejut kita? Masuk dari sini taman, masuk dari sini taman. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu, bapak, nanti kalau tamu datang nanya, dia muji, jangan lupa sertakan Allah. Ini rumah ibu ya, Alhamdulillah. Ini anak ibu ya, Masya Allah. Ini istri bapak ya, Tabarakallah. Ini suami ibu ya, Innalillah. Jangan lupa sertakan Allah, jangan lupa itu, balikkan kepada Allah. Saya pun menengok itu, Masya Allah, Tabarakallah, hebat, luar biasa. Habis itu saya ditanya, Ustadz Somad, ya ada yang mau kami tanya Pak Ustadz? Saya bilang boleh. Tapi kami nanyanya 4 mata boleh Pak Ustadz? Saya bilang kan jangan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya bilang. Apa? Saya bilang. Apa hukumnya anak gadis perempuan sholat di atas kasur? Saya sangka dia mau ngetes ilmu saya. Anak gadis sholat di atas kasur.
Saya, oh kalau ku ceritakan ujianku ini bu, nggak usahlah ku ceritakan ya, nanti kurus ibu macam saya. Nggak usahlah saya ceritakan ya pak, saya ceritakan nanti ujian hidup saya ini berat. Maka kita sudah paham sajalah masing-masing ujian kita. Yang penting mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian ini insya Allah, amin. UAS namanya, ujian akhir semester. Yang kedua, setelah kita sadari bahwa setiap Allahu Akbar, saya bilang, karena kalau tidak begitu kita akan merasa diri kita besar, kita akan merasa diri kita hebat, kita akan merasa diri kita di atas awan. Tapi kalau kita besarkan Allah, maka yang lain itu kecil. Begitu juga dengan ujian-ujian yang besar itu terasa kecil kalau Allah yang maha besar. Semuanya kita serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.